Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau pada tanggal 6 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 35 ayat 11 sampai 12 yang berkata demikian saudaraku. Maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota, itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut balas, agar si pembunuh itu jangan mati sampai ia berdiri di hadapan jemaat untuk pengadilan. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan, dibaca dan didengarkan tadi, itu perikopnya tentang kota-kota perlindungan. Kembali lagi saudaraku sekalian dikasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saat bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, Bapa Yahweh juga memerintahkan melalui Mose untuk bangsa Israel saat sudah masuk ke tanah Kanaan untuk menetapkan kota-kota perlindungan, baik di dalam daerah Kanaan maupun di luarnya. Dan di dalam firman ini kita baca, maka ada 6 kota perlindungan yang akan ditentukan. Dari itu adalah daftar Bapa Yahweh sendiri, dan fungsi daripada kota perlindungan ini adalah untuk melindungi dari perlakuan-perlakuan yang sifatnya anarkis seperti itu saudaraku. Sifat anarkis bila terjadi sesuatu yang berhubungan bentuk suatu kejadian yang belum jelas sehingga tidak seketika itu harus dianarkis sehingga harus dibunuh saudaraku. Namun bila orang tersebut sudah masuk ke dalam kota perlindungan itu, maka orang tersebut akan mendapat pengadilan saudaraku. Inilah kota perlindungan yang Bapa Yahweh perintahkan. Dan dalam pengadilan ini khusus kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja masuk ke kota itu, maka dia akan diadili saudaraku dalam ketetapan yang Bapa Yahweh sudah tentukan. Di dalam bacaan ini menjadi renungan bagi kehidupan kita kondisi sekarang ini saudaraku. Apa yang kita pahami, apa yang kita dapat. Saya menangkap tentang hal kota perlindungan ini adalah Bapa Yahweh menghendaki adanya suatu tempat yang khusus saudaraku. Ada sesuatu yang khusus yang Bapa Yahweh tentukan, termasuk wilayah ini dalam bentuk kota perlindungan. Di dalam menjalani kehidupan kita, memang kita harus mengerti tentang bagaimana kekhususan-kekhususan yang harus kita lakukan saudaraku. Apakah kita dalam menjalani kehidupan kita ini, kita sepertinya datar-datar saja seperti itu saudaraku dalam menjalani kehidupan iman rohani kita. Hal kekhususan-kekhususan apa yang kita berikan atau kita lakukan sesuai dengan firman kepada Bapa Yahweh. Saya menangkap dari sisi itu apa yang Bapa Yahweh izinkan tentang kota-kota perlindungan ini saudaraku. Karena saya memahami bahwa ini adalah gambaran sebagaimana Bapa Yahweh juga menentukan suatu hal yang khusus di dalam wilayah yang akan mereka masuki di tanah Kanaan ini saudaraku, dan dalam bentuk kota perlindungan. Walaupun sesungguhnya kota perlindungan yang kita imani dalam kehidupan iman rohani kita adalah kota perlindungan itu sendiri adalah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Namun di satu sisi dalam hal kota perlindungan ini adalah menyatakan sesuatu hal adanya kekhususan. Demikian saudaraku dalam kita menjalani iman kita. Kota perlindungan juga menjadi gambaran sebagai Elohim atau Bapa Yahweh sendiri. Itu tertulis di dalam kitab Mazmur 94 ayat 22
dan 23. Saya akan bacakan sesuai dengan versi Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana dikatakan, tetapi Bapa Yahweh atau Elohim adalah kota bentengku dan Elohimku adalah gunung batu perlindunganku. Itu adalah menggambarkan kepada kota-kota perlindungan, saudaraku. Ayat 23, ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan atau Elohim kita akan membinasakan mereka. Jadi berbicara kota perlindungan ini adalah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai kota perlindungan kita saat ini, saudaraku. Dan berbicara kekhususan waktu maupun tempat ini juga menjadi suatu hikmat yang harus kita pahami. Sehingga dalam renungan Torah kita adanya tentang korban persembahan harian yang kita harus datang untuk menyembah Bapa Yahweh dalam penyembahan harian. Ini merupakan sesuatu hal yang kekhususan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hal yang khusus yang kita tempatkan, saudaraku, termasuk waktu-waktu penyembahan kita kepada Bapa Yahweh. Hal ini menjadi cerminan dalam korban persembahan harian yang tertulis di dalam kitab Bilangan 28. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua, saudaraku. Mari kita terus maju dalam iman kita oleh karena pendengaran akan firman Bapa Yahweh. Dari tempat ini mari kita berdoa. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, janji firman itu, hidup kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.